Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu boleh memikirkan masa depan, tapi jangan pernah melupakan masa sekarang. Karena yang menentukan masa depanmu adalah saat ini. Masuk akal Bapak Ibu ayat itu? Tetapi kemudian dipahami oleh orang yang mengajarkan angan-angan kosong dengan cara apa? Bagian kita bukan di sini. Bagian kita di sana. Bapak Ibu, jujur. Bapak Ibu pergi ke sini perlu bensin. Untuk beli bensin perlu uang. Untuk pergi ke sini pada sarapan dulu. Untuk sarapan perlu uang. Sarapan apa Bapak Ibu? Bubur nggak apa-apa. Tapi saya mau nanya Bapak Ibu. Kalau sarapan yang bermutu, mahal apa tidak? Perlu uang lebih banyak nggak? Kalau sarapan bermutu, badannya jadi sehat nggak? Bapak Ibu, uang bukan segalanya. Tetapi segalanya butuh uang. Jadi kalau kita mengabaikan itu, lucu. Padahal kita punya bagian di sini. Setuju nggak dengan saya? Hidup ini perlu kenyamanan nggak Bapak Ibu? Perlu. Kenyamanan perlu uang nggak Bapak Ibu? Perlu. Baju yang nyaman biasanya harganya lebih tinggi atau lebih rendah? Pakai baju yang nyaman atau yang gatal-gatal? Nyaman. Jadi masuk akal nggak kalau kita oleh Allah diberi bagian di sini? Ya? Oke. Jadi jangan percaya sama angan-angan kosong yang menjanjikan seolah-olah bagian kita bukan di sini. Ya? Oke, sampai sini? Oke, lanjut. Nah. Yuk Bapak Ibu lihat ayat ini. Ini surat An-Nisa nih 117. In yad'una min dunihi illa inasan. Wa in yad'una illa syaiton marida. Yang mereka seru selain Allah tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyeru syaitan yang durhaka. Jadi di dalam bahasa Arab inasan itu artinya berhala. Lalu ayat selanjutnya An-Nisa 118. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ya setan tadi sumber angan-angan kosong akan terus-menerus ya mempengaruhi kita sehingga kita percaya dengan angan-angan kosong itu. Di ayat yang ke-119, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Itu kata setan. Ingat ya, setan bukanlah entitas yang di luar diri kita. Siapa setan tadi? Ya, pikiran yang tidak terkendali oleh kesadaran. Setan itu wujud nyatanya adalah diri palsu kita sendiri. Setan itu adalah rahwana, si dasamuka. Ya, yaitu diri manusia yang kehilangan kesadaran. Clear sampai situ? Oke. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka.
Jadi Bapak Ibu, jangan-jangan selama ini kita ini tidak mengikuti Allah. Lebih banyak mengikuti diri palsu kita. Lalu akibatnya apa? Akibatnya nampak ya. Tadi kalau yang menjanjikan kemiskinan, yang menjanjikan kejahatan siapa? Setan. Yang menjanjikan keutamaan, yang menjanjikan pengampunan siapa? Allah. Silakan Bapak Ibu. Lebih banyak di pengampunan dan keutamaan atau lebih banyak di kesusahan, penderitaan, kemiskinan, dan kejahatan. Di situ sebetulnya sederhana. Kalau saya belajar seperti itu Bapak Ibu. Apakah saya sudah mengikuti Allah atau jangan-jangan saya hanya mengikuti diri palsu saya? Hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Jadi lihat aja hasilnya seperti apa. Kalau hari ini kita masih melakukan fahsya, kejahatan. Kalau hari ini kita masih terjebak oleh segala bentuk penderitaan. Berarti refleksinya. Jangan-jangan saya lebih banyak mengikuti diri palsu saya. Itu yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Dan sekarang saya buka rahasia ini di kajian ini. Bahkan setan itu mengatakan begini, kusuruh mereka memotong telinga binatang ternak. Ini bahasa simbolik. Kalau dengar binatang ternak, langsung Bapak Ibu yang terpikirkan ayam, kambing. Betul nggak? Padahal binatang ternak itu hakikatnya adalah sesuatu yang diurus. Dimandikan, dikasih makan, dikasih baju, dimobilin, kasih sepeda motor, dikerudungin, kasih kacamata. Betul nggak? Kasih cincin, kasih tas, kasih lipstick, kasih shadow, kasih merah-merah. Udah ketemu sekarang binatang ternak. Siapa itu? Jadi setan itu mengatakan, dan akan aku suruh mereka memotong telinga mereka. Kalau telinga ini dipotong, berarti telinga ini hilang. Sebetulnya bahasa simboliknya, akan ditutup kemampuan mereka untuk mendengarkan. Makanya di Quran Allah mengatakan, allazina yastami'una qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah. Orang yang sudah terpotong pendengarannya, orang yang sudah tidak mau mendengar lagi apa kata orang, dia merasa dirinya paling benar. Dia terjebak oleh angan-angan kosong, kata Allah. Selamanya tidak akan pernah mendapatkan hidayah dan selamanya tidak akan menjadi ulul albab. Bapak Ibu. Bapak Ibu hari ini sudah berinvestasi. Menggunakan harta yang Allah berikan pada Bapak Ibu. Wujudnya adalah pendengaran. Hadir di sini, mendengar di sini. Kalau tidak ada yang masuk lewat pendengaran, otak kita juga tidak bisa mengolah apa-apa. Apa yang didengar, diolah oleh otak. Kata Quran, fayattabi'una ahsanahu. Tidak cukup hanya mendengar. Ikuti apa yang kamu dengar. Ulaika hadahumullah. Maka hidayah Allah di depan matamu. Ulaika hum ulul albab. Dan kamu akan menjadi seseorang yang disebut ulul albab. Yaitu mereka yang bisa mengingat Allah. Berdiri, duduk, dan berbaring. Sholatnya terus menerus. Bukan hanya 5 waktu. Kalau sholat terus menerus. Terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Sepanjang waktu. Kira-kira selamat gak Bapak Ibu? Itu orang-orang yang celaka Bapak Ibu. Ngebut, siksa. Ada gak yang ngingetin dari dalam? Ada.
Gak usah ngebut. Nanti juga nyampe. Sudah, yang penting bergerak maju. Tidak usah bergerak cepat. Kata intuisi, kata kesadaran. Tapi dia dikendalikan oleh ambisi ego. Pengen cepat nyampe. Pengen paling dahulu nyampe. Pengen berkompetisi. Bahwa saya lebih hebat, lebih jago. Saya bisa mengendalikan mobil dengan hebat. Saya bisa mengendalikan sepeda motor dengan hebat. Nanti dipuji sama orang kalau saya sampainya duluan. Itulah ego. Ego tidak suka sesuatu yang alami. Ego inginnya semua ingin lebih cepat. Ingin paling hebat. Ingin paling besar. Lihat Bapak Ibu saya semuanya. Orang yang korupsi adalah mereka yang masih merasa kekurangan. Dan mereka tidak merasa puas dengan yang mereka miliki saat ini. Dia terus, sekalipun itu bukan haknya. Siapa yang mengendalikan dia? Kesadaran atau ambisi ego? Siapa yang mengendalikan dia? Allah apa setan? Paham Bapak Ibu? Jadi harusnya, kalau semua manusia mendengarkan suara kebenaran, mendengarkan intuisi dalam dirinya, harusnya tidak ada manusia yang celaka. Harusnya semua manusia hidupnya selamat. Harusnya semua manusia hidupnya baik-baik saja. Yuk sekarang jujur Bapak Ibu. Ya, pernah nggak ada yang mengajak bisnis sama Bapak Ibu? Dan orang itu sekarang sudah berhasil. Dan Bapak Ibu masih jalan di tempat. Karena saat itu digoda oleh pikiran. Dan mengatakan, takut rugi. Saya mah cukup segini aja. Pernah? Silakan. Koreksi. Bapak Ibu dulu pernah mungkin satu kelas dengan teman-teman waktu SD. Ada teman yang pintar, cerdas, rajin belajar. Dan dia bisa mencapai kesuksesan hari ini. Dan saat itu kita tidak mau mengikuti yang seperti itu. Karena apa? Kita lebih berfokus pada kemalasan. Tidak mau belajar. Karena belajar tidak nyaman. Siapa sebetulnya yang membedakan nasib kita? Allah atau diri kita? Stop mengatakan itu dari Allah. Stop mengatakan itu takdir. Tidak mungkin Allah yang maha pengasih, maha penyayang mendorong kita untuk menjadi kekurangan, kesulitan, banyak konflik. Semua yang terjadi pada diri kita, itu adalah buah tangan kita sendiri. Oke. Apa yang diperintahkan oleh setan? Satu, kata setan, aku akan menyesatkan mereka. Dua, akan kubangkitkan angan-angan kosong. Tiga, akan kusuruh mereka memotong telinga mereka. Empat, akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat tanaman di sekitar rumah aja. Ada yang punya taman di rumah? Acungkan tangan. Yes. Ada berapa pohon di rumah? Nggak kehitung. Jadi artinya banyak kan? Oke. Tumbuh nggak pohon itu? Tumbuh. Cepat apa perlahan? Perlahan. Tidak ada hari ini nanam bunga, besok udah berbunga. Ada nggak yang gitu? Tidak ada. Ya? Apa? Iya. Tapi itu kan selamanya lewat proses. Percaya? Oke. Jadi semua yang Allah ciptakan itu berproses secara alami. Kalau ada petani yang ingin pohonnya lebih cepat tumbuh, dia nanam pohon cabai, ingin cepat tumbuh, tarik-tarik aja. Berbuah atau mati. Paham dari situ? Tapi Bapak Ibu selalu ingin lebih cepat? Ingin memiliki lebih banyak?
Selalu ingin lebih baik dari orang lain? Udah stop, itu ambisi ego. Sekarang jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya tidak perlu bergerak cepat, saya hanya perlu bergerak maju. Saya hanya perlu tumbuh, menikmati setiap proses. Tujuan kita bukan hasil, tujuan kita adalah proses itu sendiri. Nikmati perjalanan hidup ini dengan penuh kegembiraan. Jangan melekat pada hasil, jangan terjebak ekspektasi, itu angan-angan kosong. Tidak ada kesempurnaan, yang ada dalam hidup adalah totality, totalitas. Lakukan semuanya dengan kesungguhan saat ini. Yang tampil hari ini punya masa depan. Yang tidak tampil hari ini, dia tidak punya masa depan. Jadi semakin jelas kalau di Quran dikatakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depan itu lebih bagus daripada masa sekarang. Kalau saat ini kita melakukannya. Kalau saat ini kita melakukan perubahan. Kalau saat ini kita melakukan aksi yang produksi. Tapi kalau saat ini kita tidak melakukan apa-apa, ayat itu tidak berlaku. Tidak ada yang punya masa depan dengan mengorbankan saat ini. Baik Bapak Ibu, ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh Bapak Ibu. Bayaran untuk sukses di masa depan atau di masa sekarang? Ulangi ya. Bayaran untuk sukses di masa depan atau di masa sekarang? Di masa sekarang. Suksesnya mungkin di masa depan. Tetapi bayaran untuk sukses di masa sekarang. Setuju? Oke. Apa yang harus dilakukan di masa sekarang? Coba, kalau Bapak Ibu punya buku, punya uang banyak. Tertarik untuk pengembangan diri atau tertarik untuk menghiasi fisik diri? Bank Mandiri? Oh bagus. Tertarik beli buku yang bisa mengubah cara berpikir kita? Atau tertarik beli emas yang memberatkan badan kita? Coba sekarang Bapak Ibu hitung. Berkah yang Allah berikan itu berapa persen untuk dari sini ke atas dan berapa persen dari sini ke bawah? Barang hitung? Ada yang menghitung Bapak Ibu? Kalau berkah dari Allah digunakan untuk dari leher ke atas 25%, untuk dari leher ke bawah 75%, bersiap-siaplah menderita. Ada yang menghitungnya? Hebat ya, bisa dihitung begitu persentasenya. Tapi kalau dia menggunakan berkah Allah dari sini ke atas 75%, dari sini ke bawah 25% saja, dia punya masa depan. Jadi jangan-jangan ya, walal akhiratu khairul laka minal ula itu buat mereka yang menggunakan dari leher ke atas 75%, leher ke bawah 25%. Silakan dicek. Ada yang tanya sama saya, kapan ya katanya saya kok bisa membuat kajian Al-Baqarah satu surat, kajian Al-Imran satu surat, kajian Al-Anfal satu surat, dan semua saya dokumentasikan direkam. Kapan ya waktunya? Sesibuk itu padahal saya ngajar. Saya juga ngasih pelatihan di mana-mana. Saya juga asesor. Saya juga peneliti. Saya cuma ditemani oleh tim IT ini. Saat saya membuat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Anfal, Al-An'am, sama sekali saya tidak berpikir tentang apa yang saya akan dapatkan. Saya cuma bilang sama tim IT, tolong merekam saya. Apa yang bisa saya lakukan hari ini, saya lakukan saja. Saya tidak mengira kalau apa yang saya rekam itu dulu, tahun 2005 itu saya lakukan. Sekarang banyak orang yang membelinya. Saya tidak mengira kalau sekarang banyak orang yang pesan dan menghargai karya saya itu. Dulu pada saat saya membuat,
Merekam aja. Totalitas. Saya tidak berpikir apa-apa. Ternyata Bapak Ibu, sukses itu bukan dari tindakan yang besar dan dilakukan dalam waktu yang singkat. Sukses itu ternyata tindakan kecil-kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Ada yang bertanya sama saya, kok saya masih sempat menulis buku-buku spiritual, saya masih membuat e-book, saya juga menulis buku-buku fisika untuk sekolah. Kapan waktunya? Kan waktu Bapak Ibu dengan saya sama, 24 jam. Saya masih sempat malam bangun untuk belajar Al-Quran, kitab suci saya, yang saya sangat banggakan ini. Gimana caranya? Pada waktu kita sama. Sebetulnya tidak ada yang perlu dilakukan besar-besar. Karena ternyata semua yang besar itu dilakukan dengan tindakan yang terus-menerus. Saya cuma belajar dari pohon. Kalau saya sore ini nanam pohon pisang, tugas saya cuma menanam aja. Dan yang menumbuhkan Allah. Apa yang dilakukan Allah? Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Mengurus pohon pisang itu. Perlahan tapi pasti. Setelah beberapa bulan. Lalu menghasilkan buah pisang. Ternyata ya, alam semesta mengajarkan kepada kita lakukan sesuatu terus-menerus. Jadilah orang yang bergerak maju. Tidak usah bergerak cepat. Ternyata pasti suatu saat hasilnya akan kita panen. Yuk Bapak Ibu, kalau mau berubah tidak usah menunggu besok. Berubah saja saat ini. Tidak usah perubahannya revolusi. Evolusi saja. Kemarin saya mengajarkan bagaimana kita dalam 1 minggu belajar untuk mengatakan kata-kata yang menguatkan. Sudah dipraktekkan? Saya pasti bisa, saya pasti mampu, saya bisa mengatasi rintangan sebesar apapun, saya pasti kuat. Jangan mengatakan kalimat-kalimat yang melemahkan diri kita. Sudah dilakukan? Bagaimana hasilnya? Mungkin kita tidak melihat sesuatu yang luar biasa 1 minggu ini. Gak apa-apa. Karena akar juga tumbuhnya ke tempat gelap. Tidak kelihatan dulu. Tapi tambah lagi 1 minggu lagi. Nanti berikutnya tambah lagi 1 minggu lagi. Akhirnya sepanjang waktu kita sudah terbiasa untuk mengatakan kata-kata yang menguatkan diri. Saya pantang untuk mengatakan kata-kata yang melemahkan diri saya. Saya pasti bisa. Saya pasti mampu. Dan saya cukup berbakat. Saya diberi kemampuan oleh Allah. Itu aja. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Jadi tidak pernah meremehkan diri. Kalau kita sudah meremehkan diri kita, siapa akan menghargai kita kalau bukan kita sendiri? Yuk Bapak Ibu, mulai sekarang. Tanamkan tekad yang kuat di dalam diri. Ya. Jadi tidak usah cepat-cepat. Yang penting bergerak maju. Sekarang yang terakhir perhatikan Quran surat An-Nisa ini ayat 120. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan apa-apa pada mereka selain tipuan belaka. Jadi yang dijanjikan setan itu Bapak Ibu, semuanya itu tipuan. Dan kalau kita mengikuti dia, berarti kita tertipu. Salah siapa? Salah yang menipu, salah yang tertipu. Yang paling besar salahnya Bapak Ibu, yang tertipu. Kenapa tertipu? Bodoh. Jadi kalau kita tertipu, berarti pesan semestanya, oh saya harus belajar lagi, berarti saya masih bodoh. Jadi Quran mengatakan, illa
illa gururon. Gurur itu tipuan. Dan sekarang saya pastikan, saya kuatkan. Yang disampaikan setan itu bukan kenyataan. Tapi itu hanya tipuan belaka. Dan kalau kita tertipu oleh setan, yang salah bukan setan, yang salah kita. Setan itu cuma jualan. Yang belinya kita. Makanya Bapak Ibu suka baca doa kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Tuh. Gak lulus ngajinya. Ada orang jualan racun. Dibeli sama bapak ibu. Dan racunnya dimakan. Mati. Siapa yang terkutuk? Yang jualan, yang beli. Kan setan itu cuma jualan bapak ibu. Itu kalimat dibaca berulang-ulang bertahun-tahun gak ngerti-ngerti. Ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Itu kalimat kalian baca berulang-ulang gak ngerti? Ya Allah, setan. Kan setan cuma jualan. Cuma nawarin. Betul nggak? Iya. Yang terkutuk itu yang tergoda setan. Ulangi. Siapa yang terkutuk? Setan atau yang tergoda setan? Catat. Ngaji bertahun-tahun nggak jelas. Ngakunya aja sudah one day one juz. Ta'udnya aja nggak lulus. Apalagi bismillahirrahmanirrahimnya. Betul? Ulangi. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang tergoda oleh setan. Clear? Satu pertanyaan saya lagi. Kenapa dia tergoda oleh setan? Masih kayak tadi lagi ngulang-ulang. Coba baca kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mikir ente. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Yang tergoda oleh setan. Kenapa dia tergoda oleh setan? Gagal berlindung kepada Allah. Kan jawabannya ada di situ. Kumaha ieu teh. Pengen nyubit sama kalian itu. Itu dibaca berulang-ulang ya Allah. Makanya kalian tuh sibuk memperbaiki. Itu aja. Jadi tertipu angan-angan kosong. Ya kalau kita bacanya tidak seperti orang Arab, kita bukan orang Arab. Tapi yang paling penting itu pesannya dari ta'ud itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syak. Tapi guru ditanya, apa sih maknanya? Gak tahu. Siapa yang terkutuk? Setan. Kata setan, emang gue pikirin. Kan setan itu memang tugasnya nawarin. Betul gak? Paham sekarang? Itu ngaji dari dulu belajar ta'ud. Ternyata pesannya belum nyampe. Jadi kalau begitu siapa yang terkutuk?
yang tergoda oleh setan. Kenapa terkutuk? Gagal berlindung kepada Allah. Satu pertanyaan lagi. Kenapa gagal berlindung kepada Allah? Karena dia tidak tahu dan kenal kepada Allah. Bahkan Allah tempat dia berlindung hanyalah Allah buatan dia sendiri. Jadi setan itu pinter bikin Tuhan. Menurut pikiran dan persepsinya sendiri. Makanya itulah Bapak Ibu, pentingnya kita tahu dan kenal kepada Allah. Supaya kita berlindungnya kepada Allah yang asli. Bukan Allah yang buatan pikiran kita sendiri. Jadilah kita tidak akan tertipu oleh angan-angan kosong. Sebetulnya saya mau bikin judulnya awalnya tertipu oleh setan. Tapi setelah saya mikir-mikir, tengah malam ini kayaknya terlalu vulgar. Karena setan itu sumber angan-angan kosong, maka saya ganti judulnya lebih sopan sedikit, lebih lembut. Tertipu angan-angan kosong. Itu sebetulnya, jujur ya saya bilang. Sebenarnya awalnya itu tertipu oleh setan. Dan sekarang Bapak Ibu udah punya kesimpulan ya. Siapapun yang masih tertipu oleh setan. Karena dia gagal berlindung kepada Allah. Dan kenapa mereka gagal berlindung pada Allah? Karena mereka nggak tahu dan kenal kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.